Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Hakim dari kelas Hukum Internasional E, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menjelaskan materi hukum internasional mengenai perjanjian internasional. Yang pertama, peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antara entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang berujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final act, general act, declaration, concordat, dan sebagainya. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu A. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. B. Convention atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. C. Agreement dan arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. D. Memory of Understanding atau MOU merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal, sehingga bersifat non-legally binding. Namun, sekarang menurut perkembangannya, MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya. E. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law. Soft law biasanya atau bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut. F. Protokol dan adjustment. Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut J.G. Stark. Protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan adjustment biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang sudah ada. G. Statute dan piagam.
Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. H. Modus vivendi merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi atau informal. Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen. I. Core Code adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. J. Agreed Minutes atau Summary Records. Record of Discussion merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. K. Pertukaran nota politik atau exchange of notes adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintahan masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Exchange of notes dapat berupa sekedar pelaksanaan tidak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian yang telah berlaku, ataupun suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak sama. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya satu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Perjanjian internasional hanya melibatkan satu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi internasional. Subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity untuk membuat perjanjian internasional ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 Hukum Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian antar negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis. Pertama, antar satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional. Dua, antar organisasi internasional, apakah perjanjian itu diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait. Apapun penunjukan khususnya, berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu A. Perjanjian internasional harus berbentuk tertulis. B. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. C. Perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Kedua, sumber hukum perjanjian internasional. A. Pemahaman terhadap pasal 38 ayat 1 of the Statute of the International Court of Justice. Sumber hukum internasional atau the source of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ICJ. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menentukan sebagai berikut. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.
harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup pertama, perjanjian internasional atau international conventions. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa. Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asal ex aequo et bono dalam hal para pihak menerima penerapan asas itu. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf A, B, dan C. Sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf D. Dari perspektif realitas dan fungsinya, dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting. Karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semua diatur melalui hukum kebiasaan. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang terpenting, karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam penanganan perkara. B. Vienna Convention on the Law of the Treaties. Vienna Convention of the Law of Treaties yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969 yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Wina 1969 merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur terkait ketentuan pembuatan perjanjian internasional. Pada konvensi inilah terdapat pengaturan hukum baik materi maupun praktik di dalam membuat, melaksanakan hingga membatalkan perjanjian internasional. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang naskahnya disusun dan disiapkan oleh International Law Commission yang yaitu lembaga ahli di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Pembelakuan Konvensi Wina 1969 sebagai dasar di dalam melakukan hubungan untuk membuat perjanjian internasional sangat diperlukan bagi masyarakat internasional, karena di dalam Konvensi Wina terdapat nilai-nilai norma hukum kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Pada bagian pembukaan Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang utama dan sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antara bangsa, apapun konstitusional dan sistem sosialnya. Oleh karena itu, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, konvensi ini akan tetap mengikat Indonesia dengan atau tanpa meratifikasinya. Karena pada dasarnya, konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat lawmaking. Treaty yaitu suatu perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh masyarakat internasional dikarenakan isi dari peraturannya bersifat universal. C. The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organization of International Program atau Konvensi Wina tentang perjanjian antar negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional tahun 1986 merupakan salah satu instrumen hukum internasional
yang penting bagi masyarakat internasional. The Vienna Conventions on the Law of Treaties between State and International Organizations or between International Organization of 1986 yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina tahun 1986 memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat internasional, terutama dikaitkan dengan pertimbangan berikut ini. Pertama, sebagai suatu perjanjian internasional multilateral, Konvensi Wina tahun 1986 ini memiliki fungsi sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. 11 sebagai sumber hukum internasional, Konvensi Wina tahun 1996 ini akan diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melihat hak dan kewajiban subjek hukum internasional. Kedua, sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional. Konvensi Wina tahun 1986 ini nampaknya telah memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam sistem hukum internasional modern. Konvensi Wina tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan atau rules dan tata cara pembuatan perjanjian internasional atau traktat antar negara dengan negara, antar negara dengan organisasi internasional, dan antar sesama organisasi internasional. 3. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis atau unwritten agreement atau oral agreement, dan tertulis atau written agreement. Perjanjian internasional dengan tidak tertulis merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antara pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintahan dari negara lain. Namun, perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum, meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik secara di setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintahan, dan antar kepala negara dan kepala pemerintahan. Perjanjian internasional berbentuk tulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Adanya pembedaan dari kedua bentuk perjanjian tersebut tidak memengaruhi kekuatan mengikatnya, karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikuti atau mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. 4. Jenis perjanjian internasional. A. Perjanjian internasional. Dari segi jumlah pesertanya, terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral atau dua negara dan atau pihak, dan multilateral atau lebih dari dua negara atau pihak. B. Perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau perjanjian internasional khusus, dan perjanjian internasional terbuka sesuai dengan namanya. Perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pada perjanjian internasional terbuka,
Pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat atau consent to be bound dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. C. Perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan atau regional tertentu dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. D. Perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa, atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuasaan mengikat yang sama. E. Perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. F. Perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan. Maka, pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara atau organisasi internasional. Sekian penjelasan saya mengenai perjanjian internasional. Mohon maaf kalau ada yang saya salah kata atau salah dalam pengucapan saya dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.